Halo semua, salam semua, selamat semua. Konten hari ini masih mengenai yang keren-keren, yang masih oke-oke untuk dinikmati kalian semua. Dinikmati ya, bukan dimati ya. Karena pada dasarnya konten ini mengajak Anda untuk berpikir logis. Waduh, karena saya harus belajar juga untuk berpikir logis. Logis itu adalah bagian daripada yang sederhana saja. Logis itu apa yang sesuai dengan penglihatan kita, pendengaran kita. Jangan ambigu. Ambigu itu ambi sama gu. Pokoknya saat ini sedang dalam rame-ramenya di mana ijazah Pak Jokowi begitu sakti. Kenapa saya bilang begitu sakti? Karena ijazah itu bisa membolak-balikkan keadaan dunia maya kita luar biasa. Seakan-akan bom di Israel dan bom di Iran itu kalah dentumannya. Nah, gitu ya. Tapi biar bagaimanapun mengenai ijazah ini saya pasti dan mendukung bahwa ijazah Pak Jokowi sudah pasti asli. Itu kalau saya ya. Karena biar bagaimana saya itu sudah termuliakan. Bukan ternak Mulyono ya. Alangkah baiknya untuk mendengarkan omon-omon saya ini kalian sediakan kopi. Dan siapa tahu kalian semua baik hati, nggak cuman komen-komen yang adu bilah. Komen-komen yang tak berharga dan tak bermutu. Karena omongan saya juga memang tidak bermutu. Tapi untuk melatih logika kalian, berkomenlah dengan sesuatu yang bermutu. Dengan logika yang baik, tidak semua unek-unek Anda, kegalauan Anda, kegundahan Anda, kau lampiaskan dalam komentar yang buruk-buruk. Latihanlah biarpun di dunia komentar itu berlatih yang sopan. Ngerti enggak? Jadi dosen nih. Guru besar juga begitu ya. Mentang-mentang guru besar ngomongnya seenaknya, mulut besar doang. Guru besar ternyata hanya besarnya doang. Logikanya nggak ada saat ini ya, hanya beberapa. Tapi masih banyak yang lain guru besar yang luar biasa. Mengenai ijazah yang bisa membolak-balikkan situasi perpolitikan di Indonesia ini, betapa hebatnya Pak Jokowi. Hanya selembar ijazah bisa memancarkan, menggaungkan nama Pak Jokowi biarpun tidak jadi presiden. Bahkan saat ini yang akan terseret-seret, termasuk dimana dan kawan-kawan itu Roy Suryo dan Pak Rismon dan Bu Tifa dan lain-lainnya, termasuk bukan saya yang jelas ya. Kalau saya jelas mendukung apapun keputusan daripada Bareskrim Polri, terlepas itu dikomplain, karena kalau selesai nggak dikomplain, nggak ada komentar lagi, nggak ada konten-konten lagi. Jadi dunia maya sepi. Biarkan ijazah Pak Jokowi ini melebihi getarannya, melebihi gempa bumi yang bermagnitudo 12 ya. Biarkan saja. Saya silakan semuanya yang berkomentar buruk, yang berkonten narasi hoax, enggak masalah. Sikat aja, tapi hadapi sendiri konsekuensinya. Kalau memang itu masuk ke ranah hukum dan dilaporkan, siap-siap aja. Kalau saya mau dilaporkan, biar saya nggak usah cari makan, tinggal di kantor polisi, saya di penjara kasih makan ya toh. Maklum konten pengangguran begitu. Tapi bagi yang mau memberi asistensi buat saya, memberi sesuatu buat saya rela juga. Saya terima. Dan bagi yang mau diberi, mungkin ada juga yang membutuhkan, saya siap memberi juga. Nah, begitu loh. Jadi sesama YouTuber itu harus saling membantu, nggak cuman omon-omon ya. Kalau kira-kira ngelihat wajah saya ini kasihan ya, kasihanilah. Tanpa terasa 44 menit kok, 44 menit. Aduh, capek deh. Capek saya ngomong kalau 44 menit. Apalagi dengan cara monolog ya. Pokoknya yang jelas, saya tetap dalam tanda kutip dulu, saya dukung apa perjuangan Pak Rismon dan kawan-kawan. Tapi tolong dengan etika yang harus luar biasa juga.
Jangan seperti etika pengangguran yang kayak saya. Kata-kata yang tidak pernah tersusun, maki-maki. Saya yang pengangguran aja nggak pernah maki-maki loh Pak. Itu komplain saya sama Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, termasuk Pak Rismon ya. Adab itu lebih baik. Biarpun nanti diputuskan bahwa Pak bla 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 itu kalah, ijazahnya tidak terbukti palsu, tapi tolong ya, tolong sekali lagi etika, attitude itu dijaga. Orang perguruannya tinggi banget kok sampai saya nggak bisa gapai loh, sampai di Jepang loh, etikanya harus ada, begitu ya. Komplain saya kalau soal etika, biarpun saya tidak beretika. Karena pengangguran itu tidak perlu etika ya. Etikanya yang penting saya sopan, kalau buat yang ngasih saya sumbangan saya sopan. Dan untuk juga dimana ijazah ini akhirnya keluar juga dari politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimana Pak Betor, entah itu dapat omongan dari mana, saya juga bingung. Pintar kali kau cari uang dengan cara konten. Saya juga udah konten berapa lama ini nggak dapat uang. Kalau Pak Betor sekali ngomong langsung berapa juta itu, langsung berapa puluh juta itu, saya yakin dapat honor toh. Nah begitu. Dan hati-hati yang kira-kira ngomongnya itu tidak sesuai fakta, siap-siap dengan pertanggungjawabannya, begitu ya. Banyak sekali loh Pak sekarang ini yang berharap Pak Rismon dan kawan-kawan ini pakai baju oranye. Kalau baju pink kan tidak mungkin. Kalau baju pink itu di KPK. Tanpa terasa saya ngonten sudah 7 menit. Dan tanpa terasa kopi saya juga sudah habis. Tapi tidak perlu khawatir, saya ganti kopi ini dengan teh. Nih, saya minum teh. Dan bagi perokok jangan khawatir. Anda untuk perokok itu ternyata sumbangan untuk NKRI kita luar biasa. Biarpun sudah dipuyo-puyo perokok itu merusak kesehatan dan lain-lain, ternyata Bu Menteri Keuangan ngeluh cukai rokok pendapatannya turun drastis. Rasain loh. Makanya berlomba-lombalah, ayo kita tolong gudang garam ya. Pabrik gudang garam mau keok nih, gimana solusinya ini? Cobalah kali kasih solusi biar pendapatan negara itu juga melonjak lagi dari sektor rokok, cukai rokok ini ya. Ada juga itu bagi yang memproduksi rokok ilegal ya, tidak masalah, yang penting bisa ngatur, yang penting nggak ketangkep gitu ya. Beda cerita kalau ketangkep ya, siap-siap konsekuensinya, masuk lorong penjara. Tapi sesuai lah, pasti semuanya tuh ada proses dan cara-cara bagaimana dimasukkan dalam penjara, nggak cuma langsung plung gitu ya. Tanpa terasa omong-omong saya yang ngalor ngidur, pada dasarnya saya komplain juga terhadap para komentator dan lain-lain, para YouTuber. Jagalah etika ya. Etika yang baik itu membuat muka Anda semakin baik. Dan ternyata biarpun Pak Jokowi ini diisukan penyakit kulit, ternyata udah jalan-jalan dan lari-lari sama cucunya. Tapi untuk konten berikutnya yang jelas akan saya sambung besok lagi ya. Sekian dulu dari Broton. Untuk kalian tidak bersenang-senang dengan omongan saya, karena saya menyenangkan diri saya. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ayo bersopan santun, etika, adab itu lebih baik ya. Oke, apalagi berilmu. Batuk. Oke lah, sekian dulu. Saya ulang lagi. Sekian dulu dari Broton. Senang terus, mau tahu, sip. Terima kasih. NKRI Merdeka.